Penata video Khairuddin, kameramen Mutmainna, pemateri Jasmani Nurhasisa, Reski Amalia, Nur Alia Melani, Cynthia Saskia Fahmi. Selamat menyaksikan. Definisi lansia, yang dimana lansia ini merupakan seseorang yang berusia 60 tahun yang tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya saya akan membahas materi terkait perubahan lansia. Proses penuaan mengakibatkan terjadinya banyak pengurangan pada lansia, yaitu meliputi perubahan psikologis. Perubahan kesehatan pada lansia umumnya tergantung pada prinsip pribadi atau kemampuan fungsi tubuhnya. Yang kedua itu perubahan fungsional. Fungsi pada lansia meliputi bidang fisik, psikologis, kognitif, dan sosial. Yang ketiga itu perubahan kognitif. Perubahan struktur dan psikologis otak yang mengganggu kognitif. Yang keempat itu perubahan psikososial. Perubahan psikososial selalu proses penuaan akan melibatkan proses transisi kehidupan dan kehilangan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kecemasan psikologis yang biasanya dialami oleh lansia. Yang pertama yaitu kesepian. Kehilangan pasangan hidup atau tinggal jauh dari anak-anaknya kadang membuat lansia merasa kesepian. Yang kedua yaitu duka cita. Duka cita biasanya terjadi jika seorang lansia telah kehilangan pasangan hidupnya atau tinggal jauh dari anak-anaknya. Yang ketiga yaitu depresi. Depresi biasanya terjadi jika seorang lansia mengalami kesulitan ekonomi, kehilangan pasangan hidup, dan sebagainya. Keempat yaitu parapenia. Parapenia biasanya berbentuk pada rasa curiga yang berlebihan. Keadaan seperti ini biasanya terjadi pada lansia yang terisolasi atau menarik diri dari kehidupan sosial. Yang kelima yaitu kecemasan yang berlebihan. Kecemasan yang berlebihan biasanya terjadi karena depresi atau penghentian penggunaan obat. Dan yang terakhir yaitu sindrom diagnose. Sindrom diagnose adalah sindrom di mana lansia menunjukkan tingkah laku yang aneh atau biasanya ditandakan dengan bermain-main dengan kulit. Saya akan membahas materi berikutnya, yaitu upaya yang bisa dilakukan keluarga dalam membina psikis lansia. Yang pertama, alangkah baiknya keluarga atau kerabat meluangkan waktu untuk berbicara dari hati ke hati kepada lansia tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya agar lansia tersebut tidak merasa kesepian dan dapat mengungkapkan isi hatinya kepada keluarga atau orang-orang terdekatnya, termasuk memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus kepada lansia. Akan lebih baik jika keluarga berusaha untuk meningkatkan rasa percaya diri lansia dengan cara membuat dirinya bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya. Dan yang paling penting juga, keluarga harus dapat memberi perhatian agar lansia tersebut dapat menerima perubahan dirinya, terutama pada perubahan fisik dengan lapang dada. Sehingga pada intinya perubahan psikis yang terjadi pada lansia semata-mata karena mereka merasa kesepian dan ingin mendapat perhatian dari orang-orang terdekat. Maka sebagai anak atau kerabat, luangkanlah waktu untuk merawat mereka dengan kasih sayang dan perhatian yang tulus seperti mereka merawat kita sejak kecil. Baiklah, itu tadi penyampaian dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.